Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat Bapak Nes Muhammad Alif Radiansa MAM sebagai dosen pengampu pada pagi hari ini dan teman-teman semua. Saya Amelia selaku moderator kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kelompok 2 itu beranggotakan 3 orang, ada Alvin Maulana, dan Tekopi Al-Fajri, dan saya sendiri Akademi Lestari. Baik, tanpa berlama-lama, di sini kelompok 2 akan membahas tentang aspek karyas gigi. Pada langsung saja kepada materi pertama, saya persilakan. Di sini ada tujuan kasus. Di Desa Mekarjaya, sebuah desa pedesaan dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa, terdapat 250 anak usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Desa ini memiliki 1 SD negeri, 1 posyandu balita, dan 1 puskesmas pembantu. Namun tidak ada tenaga medis khusus gigi. Hasil survei kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas pembantu bersama kader posyandu menunjukkan bahwa lebih dari setengah anak usia sekolah mengalami karies gigi. Dari 250 anak, sekitar 160 anak, 64% mengalami karies gigi ringan hingga sedang, dan 30 anak diantaranya sudah mengalami nyeri hebat hingga kesulitan makan dan sering izin sekolah. Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan konsumsi jajanan manisan seperti permen, es lilin, minuman manis, dan kue-kue murah yang mudah didapat di warung sekitar sekolah. Anak-anak juga tidak terbiasa menyikat gigi secara teratur. Kebanyakan hanya sekali sehari di pagi hari. Bahkan ada yang jarang menyikat gigi. Wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi masih rendah. Banyak orang tua beranggapan gigi susu tidak perlu dirawat karena akan diganti gigi permanen. Selain itu, tidak pernah ada program penyuluhan rutin mengenai kesehatan gigi dari pihak tenaga kesehatan di sekolah. Guru mengakui bahwa banyak muridnya yang mengeluh sakit gigi, sulit berkonsentrasi belajar, bahkan beberapa kali harus izin pulang lebih awal. Sekolah juga belum memiliki program khusus sikat gigi bersama atau pemeriksaan gigi rutin. Kondisi lingkungan desa pun turut berperan. Sumber air berasal dari sumur gali yang sebagai besar tidak mengandung fluorid. Selain itu, akses ke dokter gigi terdapat cukup jauh, sekitaran 12 km ke kota kecamatan. Dengan demikian, masalah kesehatan gigi khususnya karies gigi pada anak usia sekolah di Desa Mekarjaya menjadi masalah kesehatan komunitas yang perlu mendapatkan perhatian karena mengaruhi kualitas hidup anak, presentasi sekolah, dan menambah beban kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya, asuhan keperawatan komunitas kesehatan anak dengan masalah karies gigi. Yang pertama, pengkajian. Lokasi pengkajian Desa Mekarjaya, tanggal pengajian 10 Maret 2024. Pengkajian Minsel survei. Lalu ada detail tipe perkampungan pedesaan. Temuan dianalisikan Desa Mekarjaya termasuk desa pedesaan dengan mata pencaharian utama masyarakat adalah petani dan buruh tani. Pemukiman warga terbesar tidak terlalu rapat. Sebagai besar rumah sederhana dengan material tembok atau kayu. Akses jalan desa sebagai sudah beraspal, namun masih banyak jalan tanah. Lalu lingkungan tempat tinggal. Rumah-rumah warga umumnya berdiri di lahan sendiri dengan halaman cukup luas. Sumber air bersih berasal dari sumur gali. Sebagian besar tidak mengandung fluorid. Lingkungan relatif bersih, namun di sekitaran sekolah banyak warung yang menjual makanan dan minuman manis sehingga berkontribusi terhadap masalah kesehatan gigi pada anak. Lalu ada umur area perumahan. Tidak terdapat bangunan baru. Perkembangan perumahan baru relatif sedikit karena mayoritas pendukung menetap secara turun-temurun. Bangunan sekolah sudah lama tetapi dipelihara dengan baik.
dan tidak ada bangunan rusak yang terbengkalai. Yang selanjutnya ada karakteristik sosial kultural. Mayoritas pendukung beragama Islam, kehidupan masyarakat masih sangat menjunjung tinggi gotong royong dan kebersamaan. Tingkat pendidikan relatif rendah, sebagai besar orang tua hanya lulusan SD atau SMP. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya pengetahuan tentang kesehatan, termasuk kesehatan gigi. Terdapat kepercayaan bahwa gigi susu tidak perlu dirawat karena nantinya akan diganti dengan gigi permanen. Lalu ada lingkungan. Yang pertama, tampak umum. Yang kedua, bahaya lingkungan. Tampak umum di desa dikelilingi lahan pertanian, rumah penduduk sederhana. Terdapat satu sekolah dasar, satu posyandu balita, dan satu puskesmas pembantu. Yang kedua, bahaya lingkungan. Di desa Mekarjaya, sumber air yang digunakan berasal dari sumur gali yang tidak mengandung fluorid, sehingga gigi anak-anak lebih rentan berlubang. Selain itu, akses ke fasilitas kesehatan gigi juga cukup jauh, sekitar 12 km ke kota kecamatan, sehingga memperbesar resiko karies tidak tertangani dengan baik. Yang selanjutnya adalah ada stresor lingkungan. Yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan gigi. Kedua, kebiasaan anak-anak mengonsumsi jajanan manis. Tiga, tidak ada tenaga medis khusus gigi di desa. Jarak ke dokter gigi cukup jauh, 12 km ke kecamatan. Terakhir, tidak ada program rutin sikat gigi bersama atau pemeriksaan gigi di sekolah. Lalu ada pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan desa memiliki satu puskesmas pembantu dan satu posyandu balita, namun tidak tersedia tenaga medis gigi. Yang kedua, sumber pelayanan kesehatan pertama. Sumber pelayanan kesehatan pertama, masyarakat biasanya datang ke puskesmas pembantu untuk masalah kesehatan umum. Untuk masalah gigi, masyarakat harus pergi ke puskesmas induk atau rumah sakit di kecamatan yang berjarak 12 km. Yang selanjutnya bagian B, pengkajian inti komunitas. Pengkajian inti komunitas. Lalu ada riwayat wilayah. Apakah pernah ada pemekaran wilayah? Berapa usia penduduk yang paling tua di wilayah tersebut? Lalu ada temuan diantarasikan. Desa Mekarjaya merupakan desa pedesaan dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Desa ini memiliki fasilitas dasar berupa satu sekolah dasar negeri, satu posyandu balita, dan satu puskesmas pembantu. Hingga saat ini desa Mekarjaya belum pernah mengalami pemekaran wilayah dan masih merupakan desa induk. Berdasarkan data Kadar Posyandu, usia penduduk terutama